Akan segala kain dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya menggandi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Ini masuk ke materi ya. Nah, inovasi branding di era digital, strategi konten TikTok untuk bisnis. Jadi TikTok ini bukan sekedar media sosial, tetapi teman-teman bisa manfaatkan untuk membranding sebuah brand. Jadi membranding itu artinya di mana banyak audiens itu bisa mengetahui produk teman-teman. Nah, karena TikTok ini merupakan salah satu platform yang pertumbuhannya sangat besar saat ini. Jadi peluangnya sangat besar kalau teman-teman bisa manfaatkan menjadi bisnis. Nah, caranya bagaimana? Membuat konten kreatif. Nah, konten kreatif bisa lewat video nanti. Jadi nanti teman-teman harus punya akun TikTok personal, boleh, atau nanti dirubah ke akun TikTok untuk bisnis, TikTok bisnis namanya. Nah, nanti kalau cara saya, kalau pengen punya dua akun berarti punya dua email. Yang satu email untuk akun personal, yang satu akun untuk bisnis. Tapi kalau mas aku kok bingung dua akun, mending satu akun aja boleh. Berarti satu email, nanti buat akunnya TikTok personal, nanti diubah ke bisnis. Kayak gitu. Nah, mengapa TikTok penting untuk branding? Karena jangkauannya luas. Karena pengguna TikTok itu sendiri saat ini di rata-rata 60% generasi Gen Z, milenial ataupun alpha. Nah, kemudian kenapa TikTok? Karena videonya singkat sehingga bisa menarik perhatian lebih cepat. Format videonya pendek, short. Kalau di YouTube kan formatnya panjang. Orang kadang ini kepanjangan lama. Aku pengen cari yang instan lah. Ada info apa ini di sesuatu media sosial. Ternyata dengan sistem TikTok ini membuat format video pendek itu banyak menarik perhatian. Karena kan orang kan banyak kegiatan mas. Ada yang kerja, mungkin jam 12 siang baru istirahat, duduk sebentar buka HP. Rata-rata sekarang buatnya TikTok, ya kan? Ada TikTok, mungkin Instagram juga bisa. Kemudian, nah ini yang kita manfaatkan. Dimana ketika orang nanti sedang santai-santai di saat jam selesai bekerja atau pulang kerja, jam istirahat jam malam, kita manfaatkan TikTok sebagai branding produk kita sendiri. Nah, di sini mengapa kita tidak sebagai kreatornya, jangan sebagai penontonnya, nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya biaya iklan terjangkau, relatif lebih murah dari platform lain. Nah, artinya gini, biaya TikTok itu ads ya, advertising, nah itu sama kayak Instagram, paling 25.000, 30 sampai 50.000 itu jangkauannya bisa kena di angka 200-500 view. Nah, artinya biaya yang terjangkau ini rata-rata banyak yang dimanfaatkan untuk membranding produk kita sendiri. Nah, semua platform itu rata-rata yang membayar iklan maka akhirnya akan diprioritaskan. Nah, contoh di TikTok, Instagram, atau Shopee Ads, ya kan? Marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Lazada semua ada ads-nya, semua ada iklannya. Jadi kalau kamu bayar 1 juta di Shopee dengan 100.000 di Shopee, akun A dan akun B, maka yang akun A yang lebih prioritas. Jadi produknya di Shopee mungkin menurut di halaman pertama, kamu bayarnya 100.000 mungkin halaman ke-5 misalnya. Jadi biaya iklan itu memang saat ini pengaruh. Ibaratnya gini, saya punya rumah saya sewakan, ya kan? Kamu mau ada 2 orang nih, yang satu mau bayar 500.000 per bulan, yang satu 1 juta. Ya otomatis yang saya terima ya 1 juta. Ya simpelnya gitu, sama. Di Shopee, di TikTok sama. Kamu berani bayar berapa? Kalau kamu berani bayar banyak ya, maka akunmu akan lebih saya maksimalkan. Ibaratnya gitu. Kemudian engagementnya tinggi. Ketika teman-teman nanti posting itu nanti TikTok akan
algoritmanya akan mencarikan audiens sesuai dengan tema teman-teman. Jadi kalau tema teman-teman jualan produknya misalnya kosmetik, nanti audiensnya akan mengikuti sendiri. Jadi TikTok bisa membaca video teman-teman itu minimal teman-teman upload per hari sampai mungkin 3 hari seminggu baru TikToknya bisa membaca. Karena kalau baru sehari mungkin TikTok masih meraba-raba kayak gitu. Nah di sini engagement-nya tinggi karena tadi audiensnya jangkauannya luas, maka ketika teman-teman sudah posting banyak video, mudah-mudahan banyak yang like, komen, dan akhirnya produk teman-teman ada yang share. Nah, kayak gitu. Memang di sini butuh awareness ya. Jadi teman-teman harus berusaha buat konten yang sekreatif mungkin agar banyak nanti yang like, ada yang komen, kemudian ujung-ujungnya nanti ada yang share tentang video teman-teman. Kemudian lanjut, nah kita memahami algoritma TikTok. Nah jadi faktor untuk memahami algoritma itu dari interaksi penggunanya itu sendiri. Kemudian bagaimana teman-teman bisa menggunakan tingkat visibilitas dengan hashtag yang relevan. Ada juga pakai sound yang trending dari TikTok. Kemudian mungkin juga bisa kolaborasi influencer. Nah ini kita bahas satu persatu interaksi pengguna. Jadi ketika teman-teman upload video, ya tadi semakin banyaknya orang yang berinteraksi di akun teman-teman, maka TikTok membaca algoritma. Oh ini ternyata produknya si A, dia sering posting tentang hiburan misalnya, maka otomatis pengguna itu algoritma TikTok itu akan mencarikan orang-orang yang sesuai dengan karakter akun TikTok teman-teman. Nah kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah informasi videonya, dari judulnya, hashtag, kemudian ada soundnya kayak gitu. Kemudian ada peraturan perangkat, semisal kamu buat video ini di lokasinya mana. Kemudian bahasa, ada subtitle. Jadi kadang-kadang orang kalau hanya video saja, orang kadang hanya melihat, tetapi kalau ada teks yang berjalan, misalnya gini, tutorial kosmetik, nah itu ada teksnya juga, tutorial kosmetik. Jadi misalnya video berjalan tapi juga ada teksnya, jadi orang tidak langsung scroll tapi bisa membaca dari teksnya juga, seperti itu. Nah kemudian perhatikan waktunya. Jadi kalau membuat video kurang lebih di angka 15 detik sampai 30 detik, karena jangan panjang-panjang, karena kita cari CTR, klik apa ya, CTR itu orang yang mengklik, yang bisa tahan lama, supaya average atau rata-ratanya itu bisa tinggi. Kalau videomu 60 detik, orang klik hanya 10 detik kan di rata-rata paling berapa? 5-10%. Tapi kalau 15-30 detik, kemungkinan orang bisa nonton sampai 15 detik full. Jadi rata-rata 100%. Nah itu yang kita perhatikan, nggak usah videonya panjang, tapi kita buat video yang pendek-pendek aja, 15-30 detik. Yang penting 3 detik awal ini ada hooknya. Hooknya itu kayak, tahu kan di TikTok ada kayak di atas ada tulisan teks kayak apa ya? Kayak orang biar tertarik di awal kayak gitu. Kemudian personalisasi konten disesuaikan minat pengguna. Jadi tadi yang saya bahas, kalau konten hiburan, maka nanti TikTok akan mencarikan algoritma tentang orang yang suka wisata hiburan, misalnya tempat wisata hiburan kayak gitu. Nah kemudian kita masuk jenis konten TikTok yang efektif. Nah ini ada 4 pilar konten. Yang pertama ada konten edukasi, yaitu membahas tentang tips atau mungkin bahas tutorial atau mungkin behind the scene. Jadi semisal tutorial make up, jadi teman-teman misalnya buat kopi, nah nanti kasih aja video tentang tutorial meracik kopi.
atau merosting kayak gitu. Ini bentuk. Nah ini adalah beberapa jenis ya konten ya, ada edukasi, hiburan, ada yang testimoni, kemudian yang terakhir bisa iklan dan live shopping. Sinyal kayaknya. Dari sinyal. Kalau Canva kan harus pakai sinyal. Jadi contohnya ada akunnya Tasya Farasya yang mengedukasi tutorial make up dengan produknya dia. Jadi tanpa sadar dia ini bergerak ya saya. Oke, nah jadi tanpa sadar dia mengedukasi tapi sambil promo. Oh iya ya saya pakai misalnya produk A untuk memutihkan wajah. Nah ini caranya seperti ini. Nah ini dia menunjukkan barangnya misalnya kayak gitu. Jadi yang duanya yang sebelahnya mempraktekkan. Ini salah satu contoh tutorial make up. Nah ini salah satu konten edukasi. Kemudian lanjut konten hiburan. Nah ini bisa challenging atau manfaatkan tren populer atau mungkin sebuah sketsa atau parodi. Nah konten hiburan ini cenderung semacam yang lagi viral. Jadi kita kalau bagi orang yang punya produk mungkin belum relevan ya, karena konten hiburan ini sifatnya umum. Nah, contohnya kayak gini. Ini kalau bentuk besar gambarnya sinyalnya kayaknya nggak kuat. Jadi ini kayak kemarin Idul Adha, itu mungkin dia menampilkan prosesi kayak orang yang dikejar sapi misalnya atau kambing, dan sapi ditaruh di keranjang. Jadi sifatnya hanya hiburan. Nah kayak gini aja. Yang penting apa? Yang penting orang bisa tertarik audiens dulu. Ini adalah salah satu contoh konten hiburan. Kemudian lanjut testimoni dan ulasan. Nah ini yang cocok untuk teman-teman yang nanti sudah punya produk, sudah promo kemana-mana, kemudian sudah ikut event, atau mungkin promo di tetangga atau teman-temannya, suruh buat testimoni, lalu teman-teman video kayak gitu. Contohnya kayak gini. Sambil bawa produknya boleh, nah, kasih testimoni, nanti sambil megang produk kemudian testimoni kita video. Ini adalah salah satu konten testimoni, tujuannya agar orang percaya bahwa produknya sudah dipakai banyak orang nih. Nah, contohnya ada si A, si B, si C, ternyata sudah pakai produknya si Prames kayak gitu misalnya. Jadi kasih testimoni. Satu video testimoni mungkin 15 detik dengan 3-4 orang kan cukup gitu, bikin bagi-bagi terus diupload. Nanti kalau ada event belajar sama, yuk kita main settingan buat video testimoni. Nah sambil pegang misalnya belanja lembut nih, ini jarang ada yang punya atau unik kayak gitu. Jadi biar bikin orang percaya dengan produk tersebut. Nah kemudian yang terakhir jenis konten yang sifatnya iklan atau ads dan live shopping. Nah oke, mungkin di sini teman-teman bisa coba ya buat dulu konten edukasi dari produknya teman-teman. Misalnya Mas Yang Kopi buat skripnya aja, skrip ditulis di kertas,
video tapi script ya, tulisan misalnya tutorial roasting kopi misalnya, alatnya apa, bahannya apa, kayak dijelaskan di kertas. Mungkin itu dulu. Atau bisa lebih rapi dan tidak bikin Oke. siapkan menjadi tempat dan bentuk segitiga, lalu perlu bintang seperti biasa atau tidak digeser, gunakan jarum pada bagian lehernya. Setelah dirasa kencang, tarik salah satu ujung hijab dan jepit menggunakan peniti kaitkan pada bagian bawah sini. Dan yang kelima, kemudian tarik sedikit ujung hijab, lalu kaitkan dengan bros pada sisi hijab sampingnya. Itu nanti dibongkar sedikit. Oh iya. Dan hijab sudah terpasang di Oke. Nah itu tadi kan ketika bicara menghadap kamera terus sambil praktek. Jadi caranya kayak gitu. Kayak yang tadi kan di sini, atau mungkin berdua. Misal berdua, yang satu bicara, yang satu mungkin ngerias hijabnya, terus di kamera dari depan kayak gitu. Nah ini baru satu skrip. Nanti ide konten itu harus ada turunannya, misalnya hijabnya warna abu-abu. Oke, next ke depan saya akan coba untuk hijab yang model tadi kan segi 4, mungkin pasmina kayak gitu. Nantikan video kami yang berikutnya supaya yang audiens saat ini nonton, mungkin hari kedepannya dia nonton lagi. Nah, jadi kasih orang itu ajakan supaya nggak hari ini aja tapi ke depan bisa terus lihat akun teman-teman gitu. Nah itu tipsnya. Monggo Mbak Zahra ya, kenal soalnya. Konten masak dapur anak kos. Ya. Yang dimasak itu ramyeon. Nih ya. Baru itu satu bungkus mie instan, satu butir telur, satu sosis, satu lembar keju, sama satu sendok makan daun bawang, terus sama lauk. Cara videonya tuh cuma nunjukin Pancinya. pancinya Oh aja. ya. Nanti ada backsound di belakang. Ya. Boleh. Sambil kasih teks nanti, Mbak. Kadang orang hanya lihat video ini goreng apa, waktunya berapa, itu kadang orang nggak tahu. Makanan ada contohnya kan di TikTok juga ada. Itu agar amati ATM lah intinya. Amati tiru modifikasi. Kemudian lanjut Mbaknya, monggo. Ini baru Mbak udah ya. Lupa wajah mungkin. Kali ini saya akan mempromosikan tentang produk Clean and Clear Oh ya, ini sing Alpha Store. Ya. Ini ya, teman-teman, siapa yang ingin wajah bersih, bebas medan jerawat? Di video ini kita bahas Clean and Clear Foundation Wash, formula yang anti akne dan berbagai simak. Nah, nanti kita tunjukkan produknya. Clean and Clear Wash. Nah, ini manfaatnya. Penggunaan sabunnya mencuci luka dengan sabun ekspresi puasa. Manfaatnya itu nanti mengangkat kelembapan, membantu jerawat di kulit itu, mengembangkan tapa air dari kulit kulitnya, kulit terasa segar, sama nah nanti penggunaannya lakukan proses dulu, menggunakan beberapa kali pakai pelembab dengan pakai pelembab setelah mencuci kita berikan pertimbangan dan apalagi nanti penggunaan satu basahi wajah dulu warna sabun dan sampai busanya itu selama 30 detik bilas dengan air dan sabun nantikan
tadi apa untuk wajah penyegar, pencuci wajah ya. Nah itu kalau praktekkan itu sambil kasih keterangan, misalnya gini, setelah aktivitas seharian di rumah kulit terasa kusam misalnya, nah ini ada produk dari A, nah cara pakainya seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi kasih pertama itu kayak orang, oh iya ya saya habis masak-masak, habis di luar panas-panasan ternyata wajahku kemeringet atau kusam. Nah ini ada solusinya. Jadi pertama mungkin kasih kayak apa ya, suasana, nah kayak gitu, itu tipsnya. Kemudian monggo Mas Aziz. Iya. Ya, ini saya membuat script konten edukasi tentang pembuatan souvenir mug custom dengan teknik sublimasi. Dengan untuk kontennya dengan durasi 45 dan 6 detik. Jadi mungkin agak singkat. Pertama dari opening, pernah penasaran gimana mug custom branding dibuat? Langkah yang pertama, kita buat desain dengan sesuai pesanan atau dengan sesuai keinginan kita dengan sebuah software desain atau software desain seperti CorelDRAW atau Photoshop, atau dengan aplikasi desain yang lain, dan pastikan ukurannya pas dengan permintaan mugnya. Langkah yang kedua yaitu kita desain kita dicetak dengan tinta dan kertas khusus sublimasi, karena ini penting banget biar warna nempel dengan sempurna. Untuk langkah yang kelima, kita siapkan mug polos, kita bungkus dengan kertas desain yang sudah kita cetak tadi dengan film sublimasi, terus dipasang dengan isolasi yang tahan panas. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu kita proses press, yaitu masukkan ke mesin press dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 3-5 menit, karena ini proses transfer panas kembali. Selanjutnya itu hasil akhir, mug custom sudah siap dipakai atau dijual, mesinnya tajam, awet dan eksklusif. Nah itu prosesnya dari mau coba beli juga di custom mug kamu. Kenang-kenang, oke. Itu kalau tutorial, misal durasinya panjang pun nggak masalah Mas. Yang penting pesannya tersampaikan. Walaupun ada misalnya harus 30 detik bukan patokan. Yang penting informasinya keterima. Terus jangan pakai transisi. Transisi itu kadang habis muncul ini kok langsung lebat cahaya, itu jangan. Efek-efek transisi itu dihindari lah. Langsung rubah posisi HP nggak masalah, cuman kalau transisi sedikit aja, itu aja pesennya, itu aja. Monggo Masnya. Sebenarnya itu 5 tips cara meningkatkan gaya Anda dengan freestyle. Apa Mas yang produknya? Kayak pakaian. Pakaian nggih, nggih. Terus infonya itu, halo teman-teman, selamat datang di freestyle. Jadi ini kita akan membahas tentang cara meningkatkan gaya Anda sendiri. Pertama, kenali kepribadian Anda. Mari tahu apa yang membuat Anda nyaman dan percaya diri. Pilih pakaian yang sesuai dengan kepribadian Anda. Kedua, perhatikan detail. Pastikan pakaian Anda pas dan nyaman. Perhatikan detail seperti warna, tekstur, dan aksesoris. Tiga, jangan takut eksperimen. Coba berbagai cara dan melihat apa yang membuat Anda merasa nyaman. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Keempat, investasikan pada kualitas. Pilih pakaian yang berkualitas dan tahan lama. Investasikan pada pakaian yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kelima, percaya diri. Percaya diri adalah kunci untuk meningkatkan gaya. Jangan takut untuk mengekspresikan diri Anda sendiri. Kesimpulannya, terima kasih telah menonton. Dengan 5 tips di atas, Anda dapat meningkatkan gaya Anda sendiri dan merasa percaya diri. Materinya santai-santai aja ini. Tips membuat konten TikTok yang menarik. Jadi tadi saya sebutkan gunakan sound trending. Bisa pakai musik dan software yang meningkatkan daya tarik. Jadi kalau teman-teman buka TikTok, ketika mau upload
video itu langsung TikToknya nyambung, ada langsung ngasih sound rekomendasi atau sound yang lagi trending, itu bisa dipilih dipakai yang cocok yang relevan dengan produk teman-teman, ya kan. Kemudian durasi tadi, video yang detiknya lebih sedikit itu bisa lebih efektif, bisa di angka 15 sampai 30 detik kalau 60 detik break, atau kalau saya biasanya 59 detik. Kemudian visual menarik, nah video harus usahakan jernih ya, atau jangan goyang. Kalau misalnya merekam ya mungkin pakai tripod atau pakai ring light kayak itu, visual yang kuat, kemudian interaksi pengguna. Nah jadi kalau ada komentar cepat-cepat balas dan tambahkan call to action yang tadi, kalimat pembuka di awal ketika video mau muncul, kasih teks di atasnya kayak tambahan tadi misalnya 5 tips meracik kopi kayak gitu. Nah kemudian agar konten viral, nah ini teman-teman manfaatkan hashtagnya for your fact atau FYP. Jadi kalau teman-teman nanti setelah buat video bisa pakai hashtag yang relevan ditambah hashtag yang FYP. Misalnya kalau saya biasanya hashtag fun clothing, hashtag FYP, mungkin tambah hashtag kaos atau mungkin hashtag yang umum, hashtag yang promo kaos atau itu nanti cari yang volumenya besar, kurang lebih 3 sampai 5 hashtag saja. Misal 3 hashtag boleh, maksimal 5. Nah kemudian jangan sampai 6, 7, 8, 90 nanti logaritmanya nggak kebaca. Rata-rata trennya hashtagnya maksimal 3 atau maksimal 5. Kemudian Full HD, jadi jernih ya. Tadi saya bilang jernih. Kalau pakai capcut, bahasa Indonesia capcut, itu nanti bisa pilih yang 30 fps atau sampai 60 fps biar lebih baik lah. Full HD itu mungkin yang kalau capcut tadi berbayar, bisa diturunin 720 juga boleh kalau misalnya nggak berbayar, atau pakai aplikasi lain, nggak harus capcut tadi. Kemudian tadi ya, audio balance, musik terbaik, atau teman-teman bisa pakai musik sendiri. Musik sendiri itu suruh nanti buat lagu sendiri, nanti tinggal login pakai email, terus nanti create, di situ tinggal ketikkan misalnya lagu genre pop, koma, ini sinyalnya nggak bisa, koma misalnya buatkan lagu genre pop tentang usaha kopi Ari, terus kasih penjelasan misalnya kopi ini hangat, kopi ini enak rasanya. Nanti langsung dari semua akan membuatkan musiknya. Di awal ada 2 pilihan musik, teman-teman tinggal setel, oh ini musiknya enak nih, liriknya sesuai. Nah kalau sesuai download kayak gitu. Nanti tinggal dipadukan ke videonya, disambung ya video sama audio lewat capcut tadi boleh, atau aplikasi lain. Videonya nanti audionya di crop, kalau misalnya audionya 3 menit ya disesuaikan 15 sampai 20 detik tadi. Nah yang kemudian supaya konten menarik jangan lupa auto subtitle. Jadi yang tadi yang saya sebutkan jangan hanya suara tapi ada subtitlenya, ada kata-katanya. Nah kemudian strategi konten untuk berbisnis itu masih dipegang kuliner, yaitu kadang-kadang di TikTok itu suka orang yang konten kreator membahas tentang kuliner, baik membagikan resep atau food review atau mungkin challenge tentang tantangan masak. Dan itu yang sering viral.
Dan kalau fashion OOTD ada yang membagikan tips, kemudian dari kecantikan juga tentang tutorial make up, rekomendasi produk yang baik seperti apa itu bisa, termasuk jenis konten TikTok yang viral. Kemudian ada yang terakhir, ada travel. Ini adalah beberapa macam tipe dari berbagai macam kuliner, fashion, kecantikan atau travel yang teman-teman bisa lakukan di TikTok nanti. Kalau teman-teman tadi ada usaha kopi, nah bisa masuk bagaimana tadi misalnya buat challenge tentang kopi itu sendiri juga bisa. Tapi resep kopinya tapi jangan dispesifikan. Nah, kita bisa optimalisasi TikTok untuk bisnis. Jadi tadi yang saya sebutkan, karena audiensnya itu sendiri yang luas, ini mengapa tidak kita manfaatkan untuk pertumbuhan bisnis. Jadi kita bisa meningkatkan bagaimana tadi strategi awal dari judul, kemudian dari mungkin deskripsinya, kemudian dari hashtagnya itu penting. Nah ini yang paling penting tadi ya, foto profilnya ada logo kualitas tinggi. Jadi kemarin teman-teman tak suruh buat logo yang berbentuk lingkaran, kasih background putih, baru logonya boleh, atau backgroundnya terserah teman-teman enaknya pakai background apa ini yang relevan dengan logonya tadi. Kemudian nama pengguna konsisten dengan branding. Jadi teman-teman tadi sudah saya tentukan, saya kasih tahu kalau brandingnya apa itu harus sesuai. Kalau saya mungkin funny clothing. Kemudian di bagian bio jelaskan tentang tujuan atau fungsi brand teman-teman. Bisa kasih lokasi juga, misalnya lokasinya Kudus, itu bisa. Kemudian yang terakhir kasih tautan, bisa lewat website atau pakai link ID, atau teman-teman pakai link tree, atau nanti pakai Yubi belum tahu ya, nanti juga di Google ada Yubi itu sama kayak link tree. Kalau saya pakai Yubi atau pakai situs web. Nah ini tinggal selera teman-teman pakai yang link ID juga boleh. Itu nanti tinggal link ID buat akun, terus tinggal masukkan apa, katalog juga boleh, katalog untuk produknya. Kemudian ada linknya sendiri, misalnya mau cantumkan link Instagram, link Shopee-nya, atau link WhatsApp-nya. Nah itu juga bisa, nanti WhatsApp-nya taruh atas sendiri. Jadi bisa nanti teman-teman ketika orang akses link ID teman-teman, orang buka linknya nanti langsung menuju ke nomor WhatsApp teman-teman juga bisa. Nah ini jadi TikTok sendiri sebagai investasi branding jangka panjang, dimana kita tujuannya untuk promo produk itu bukan hanya sehari 2 kali, tapi itu berterusan. Jadi saya promo hari ini kok nggak ada yang lihat ya mas, ya udah jangan nyerah, besok promo lagi, besoknya promo lagi. Bahkan perusahaan besar itu butuh waktu 3 bulanan untuk promo perusahaannya. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau promo itu sehari langsung laku keras, nggak mungkin. Kecuali ya teman-teman sendiri yang melihat kemudian bapak langsung order ya bisa juga. Jadi yang pertama kita harus brand awareness, meningkatkan pengenalan merek itu sendiri. Kemudian melalui konten yang edukasi tadi, orang bisa percaya dengan produk kita, dimana dari edukasi kita menjelaskan produk itu tujuannya apa, fungsi produk itu, ya kan? Oh iya ya, ternyata saya pakai skincare ini ternyata fungsinya seperti ini, menghaluskan kulit, pas saya coba. Nah ketika coba dia percaya, sehingga produk teman-teman mendapatkan feedback. Orang tersebut akhirnya bisa woro-woro atau cerita ke temennya untuk beli produk teman-teman. Nah kemudian TikTok sendiri ini juga tadi ya, pengguna yang aktif ini per bulan ini sangat banyak. Kenapa tidak kita manfaatkan?
Yang penting tadi hashtagnya harus sesuai. Kalau masnya jualan kopi ya hashtag kopi dimasukkan juga. Selain hashtag FYP, FYP jangan ditinggalkan karena FYP itu ibaratnya sesuatu yang gratisan. Kalau tadi ads kan bayar. Nanti kalau misalnya produk teman-teman itu sampai jebol sampai FYP itu kan sama juga kita nggak keluarin biaya banyak tapi udah viral. Jadi hashtag FYP itu jangan sampai teman-teman lupakan. Siapa tahu viral tanpa biaya. Nah, kemudian meningkatkan penjualan. Nah ini jadi nanti teman-teman ketika buat video jangan lupa untuk mengarahkan ke toko online-nya atau mungkin kalau belum punya toko online ya ke WhatsApp-nya. Nah ini yang kesalahan yang harus dihindari, abaikan tren dan algoritma. Jadi yang tidak mengikuti tren. Maksudnya apa? Tadi misalnya ada musik tren, teman-teman sekali-kali boleh memakai musik tren. Kemudian algoritma tadi ya mengenai judul yang baik, deskripsinya, hashtagnya, kemudian konten tidak relevan. Misal hari ini teman-teman bahas produk, besoknya bahas jalan-jalan, itu sudah tidak relevan. Berarti TikToknya nanti akan bingung sendiri loh. Kemarin bahas produk kosmetik kok sekarang malah jalan-jalan kemana misalnya. Kemudian kualitas video yang buruk, audio yang tidak jelas bisa mengurangi minat itu sendiri. Dan teman-teman kurang merespon antara komentar ataupun pesan itu juga bisa menjadikan TikTok akun kita kurang maksimal. Dan yang terakhir melanggar pedoman, misalnya teman-teman promo produk yang terlarang itu bisa kena. Atau ketika live ada merek lain yang tercantum itu TikTok ada AI-nya, jadi bisa mendeteksi kayak gitu. Nanti akan langsung mendeteksi dan videonya bisa dijeda dan mungkin ada pelanggaran tingkat 1, tingkat 2 kayak gitu. Nah kemudian ini masuk ke studi kasus. Ini ada contoh kasus brand A, dia penjualan optimal dan terarah melalui campaign TikTok yang terarah dan menarik. Nah ini contohnya ini. Nah ini Ibagu Park, dia khusus membuat konten tentang wisata hiburan. Nah, dia mungkin menceritakan suatu lokasi di mana dia ketika berkunjung dia bercerita, oh ini adalah parkir, kemudian ada makanan apa saja. Jadi dia memfokuskan untuk keliling kayak tour kayak gitu, kayak vlog lah. Nah kayak vlog. Kemudian ini strategi ya, jadi teman-teman bisa seperti tadi. Kemudian yang kedua ini brand B, dia memiliki 1 juta follower dalam 3 bulan dengan konten edukasi konsisten. Jadi maksudnya gini, jadi bukan hanya promo produk, tapi bisa dia menceritakan misalnya cara pasang tali sepatu atau mungkin bercerita tentang kolaborasi influencer. Jadi memang harus kreatif dan ini dia pakai caption, setiap video ada yang pakai caption dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai caption, warna boleh sama, misalnya putih, tulisannya hitam boleh, atau selera teman-teman, yang penting tulisannya kebaca. Kalau putih hitam kan kebaca. Nah yang terakhir, challenge viral, menciptakan challenge yang diikuti ribuan pengguna. Jadi contohnya seperti ini.
pemula sering main kayak game, kayak challenge. Nah, tapi lambat laun dia bisa beralih promo produk sambil gagal. Nah, artinya apa? Ini adalah salah satu strategi bagaimana menarik orang dulu sebanyak-banyaknya audien. Nanti ketika banyak dia kemudian bisa mengalihkan ke produk. Contoh gini, oh ya saya misalnya setelah challenge dia bilang, oh ya ini saya juga menyediakan sambal bakar. Jadi lambat laun audiennya mengerti, oh ternyata Mas Iqbal ini dia bukan hanya challenge tapi punya produk juga sambal. Jadi strateginya bisa membuat video banyak semacam ini tentang sesuatu challenge atau hiburan. Ketika akun TikTok teman-teman sudah rame, baru teman-teman promo produknya sendiri. Ini salah satu strategi juga. Nah, ini kemudian akun saya, IG saya 50.000 pengikut, akun TikTok juga 52.000. Nama Van Clothing Official. Kemudian di sini ada kayak simbol-simbol ini pakai ChatGPT mas. Jadi teman-teman kalau buat video tinggal buka ChatGPT, ketik saja misalnya buatkan video untuk TikTok untuk usaha kopi Ari misalnya. Nah, nanti TikTok langsung ngasih pro 4 atau 5 misalnya lokasi, kemudian kayak jelasin tempat, lokasi dan promo. Nah ini kan saya misalnya dapatkan diskon hingga 40%. Jadi kata-kata kunci inti teman-teman masukkan, yang bawah ini bisa pakai website atau pakai link ID tadi. Jadi langsung menuju ke linknya. Ini contoh ya kemarin yang aku iseng-iseng coba foto tak upload di TikTok. Ya ini di TikTok. View-nya 300 view. Saya cuma ngasih tulisan kayak ini 15 hari belajar TikTok dan uploading cek videonya. Ini saya arahkan untuk ke YouTube saya. Hashtagnya kurang lebih berapa ya? 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Gak nyampe 6, 7, 8 gak besar. Kemudian kalau di IG ini saya coba posting, ternyata jadwalnya tembus 800 view kemarin. Postingnya salah-salah. Yang penting tadi mas, itu kan saya foto landscape, ya kan? Kan kepotong mas, tapi nggak masalah. Yang penting ini kata-katanya juga pengaruh. Yang penting sesuai, relevan, belajar TikTok misalnya atau TikTok marketing.